Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia, mahasiswa Akademik Kebidanan Institut Ashifa Indonesia, yang saat ini sedang menempuh pendidikan semester 1. Hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai struktur payudara dan fisiologi laktasi. Begitu. Mata kuliah ini mata kuliah biologi dasar manusia yang dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Arum Fresiani SPD. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu, salam kenal. Semoga sehat selalu, amin. Baik, langsung saja untuk ke materinya ya. Di sini ada anatomi payudara. Kita semua sudah tahu ya tentang payudara atau yang disebut mamae bahasa medisnya. Payudara merupakan organ reproduksi tambahan yang tersusun atas kelenjar, kemudian mengandung lemak dan ditutupi oleh kulit. Fungsi dari payudara ini untuk memproduksi air susu untuk nutrisi bayi tentunya. Dan setiap manusia mempunyai sepasang payudara begitu, yang beratnya kurang lebih 200 gram dan saat hamil bisa mencapai 600 gram dan saat menyusui 800 gram begitu. Payudara ini berbentuk setengah bola, terletak antara interkostal 2 sampai interkostal 6. Interkostal itu tulang rusuk ya teman-teman semuanya. Kemudian kemudian payudara terletak di bagian dada gitu ya. Kemudian apalagi di sini sudah ada gambarnya ya teman-teman, bisa kita lihat ada struktur makroskopis payudara. Di sini maksudnya struktur yang bisa dilihat gitu, struktur yang ada di luar. Kemudian di sini sudah ada gambarnya ya teman-teman. Struktur makroskopis itu ada yang disebut dengan cauda axillaris yang merupakan bagian payudara yang meluas ke daerah aksila atau ketiak. Begitu. Kemudian ada yang disebut corpus mamae. Corpus mamae itu bagian yang berbentuk setengah bola. Kemudian ada areola mamae. Itu ada ya bagian yang mengalami pigmentasi atau yang berwarna gelap. Berwarna gelap terletak di bagian tengah payudara. Kemudian areola mamae ini berdiameter sekitar 2,5 cm dan pada areola ini terdapat sekitar 20 glandula yang membesar pada waktu kehamilan dan disebut glandula Montgomery begitu. Struktur ini berwarna merah muda pada warna kulit cerah. Ya, kalau warna kulitnya cerah dia akan terlihat seperti merah muda begitu ya teman-teman. Kemudian untuk wanita yang kulit gelap itu akan warnanya coklat begitu, warna dari areolanya gitu. Dan berwarna lebih gelap lagi pada wanita hamil atau ibu-ibu yang hamil, biasanya areolanya gelap gitu ya. Kemudian di sini ada juga yang disebut papilla mamae. Nah, papilla mamae ini merupakan jaringan yang berpigmen yang terletak di tengah areola mamae. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Di sini ada gambar A, B, C, dan D gitu ya. Di bagian A itu ada cauda axillaris tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian di bagian B itu ada corpus mamae. Kemudian di C itu ada papilla mamae dan di bagian D itu ada areola mamae gitu. Kemudian ada struktur mikroskopis payudara. Nah, struktur mikroskopis ini yang tidak terlihat atau yang ada di bagian dalamnya gitu. Ini tentu saja payudara ini isinya itu ya, maksudnya ada kelenjar tersusun dari kelenjar dan juga lemak yang ditutupi oleh kulit begitu. Jadi di dalam
payudara kita ini semuanya adalah kelenjar dan juga lemak, begitu isinya ya. Jaringan kelenjar ini terbagi atas 18 lobus yang dipisahkan oleh jaringan fibrosa. Satu lobus merupakan suatu unit fungsional yang terdiri dari alveolus, tubulus, lactiferus, kemudian ada ductus, lactiferus, ampulla, dan ostium papillare begitu. Nah, itu istilah-istilah medis yang harus kita ketahui ya teman-teman, tentunya nanti kita cari tahu bareng-bareng. Kemudian alveolus ini mengandung sel sekreton yang peka terhadap hormon prolaktin dan berfungsi untuk menyekresi air susu. Jadi fungsinya itu untuk pengeluaran air susu gitu. Ada hormon prolaktinnya. Kemudian di alveolus juga itu mengandung sel keranjang atau sel laba-laba. Ini merupakan myoepitel yang terdapat di sekeliling sel acinus. Nah, di sini ada hormon oksitosin yang bekerja pada sel keranjang ini untuk merangsang terjadinya kontraksi sel-sel myoepitel sehingga mengalirkan air susu yang diproduksi oleh sel acinus ke dalam ductus lactiferus begitu. Kemudian ada tubulus lactiferus. Nah, ini juga selain ada alveolus, ada tubulus lactiferus dan ductus lactiferus. Tubulus itu apa? Tubulus itu ya saluran yang keluar dari alveolus yang berfungsi untuk mengalirkan air susu yang dihasilkan oleh alveolus. Kemudian ductus lactiferus itu apa? Itu merupakan saluran tempat bermuaranya beberapa tubuli lactiferus. Sehingga secara histologi ductus lactiferus ini tersusun atas sel epitel gepeng berlapis. Di sini udah ada gambarnya ya teman-teman semuanya. Kemudian ada ampulla, di sini juga bagian dari ductus lactiferus yang melebar berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau gudang air susu. Jadi memang fungsinya itu untuk sebagai nyimpen air susu gitu. Kemudian ostium papillare ini merupakan muara dari ductus lactiferus pada papilla mammae. Nah, begitu ya teman-teman. Itu yang ada di dalam struktur mikroskopis payudara. Ada banyak ya. Kemudian tahap perkembangan payudara. Nah, tahap perkembangan payudara ini gimana sih? Tahapnya itu ternyata ada dari kehidupan intrauterin. Dimulai dari kehidupan intrauterin. Jadi proses pembentukannya itu selama trimester awal kehamilan gitu ya teman-teman. Kemudian jadi gimana ya? Jadi untuk kehidupan intrauterin ini payudara mulai terbentuk pada minggu ke-2 sampai 4. Begitu. Kemudian saat lahir atau neonatal. Jadi tahap perkembangan payudara dimulai dari kehidupan intrauterin, yaitu selama di dalam kandungan, kemudian saat lahir, neonatal, kemudian pada saat masa pubertas juga ada, dan masa kehamilan. Begitu. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari kehidupan intrauterin. Tadi sudah ya, kehidupan intrauterin dimulai dari trimester awal kehamilan. Begitu awal mulanya. Kemudian saat lahir, dalam darah bayi yang baru lahir masih pula beredar dan bekerja hormon-hormon yang terdapat pada ibu, termasuk estrogen dan prolaktin. Estrogen dalam tubuh bayi menyebabkan pembesaran payudara pada bayi yang baru lahir. Setelah lahir, maka perlahan kadar estrogen dalam tubuh bayi pun semakin menurun karena terputusnya hubungan dengan plasenta ibu, sehingga menyebabkan bekerjanya hormon prolaktin yang juga terdapat dalam darahnya. Bekerjanya hormon prolaktin ini menyebabkan sering terjadinya pengeluaran air susu begitu pada bayi baru lahir.
baik laki-laki maupun bayi perempuan. Begitu ya teman-teman. Jadi saat lahir pun kita sudah mempunyai kelenjar susu. Kemudian masa pubertas. Masa pubertas ini perkembangan payudara mulai terlihat sekitar 8-10 tahun. Ciri-ciri seksual sekunder terlihat dalam waktu 2,5 tahun kemudian. Nah, ini maksudnya masa pubertas di 8-10 tahun begitu ya teman-teman. Kemudian ini juga sebenarnya ada ya metamorfosa payudara wanita, maksudnya pertumbuhan payudara wanita mulai dari sebelum pubertas sampai pubertas begitu. Nah, ini ada fase-fasenya juga, mulai dari fase usia 0-10 tahun, kemudian fase yang kedua usia 11-13 tahun, kemudian fase ketiga usia 14-17 tahun, dan fase keempat usia 18-20 tahun. Nah, ini kemudian kita lanjut aja ke masa kehamilan. Di masa kehamilan itu banyak faktor hormonal ya. Wanita hamil, peningkatan hormon estrogen. Pada wanita hamil maksudnya sudah pasti itu ada peningkatan hormon, baik itu hormon estrogen maupun progesteron. Nah, estrogen dihasilkan oleh ovarium. Ya, mohon maaf ya teman-teman, keterbatasan ilmu, jadi kita baca dulu ya untuk sebelumnya. Jadi pada awal kehamilan, usia kehamilan 6-8 minggu, terdapat rasa penuh, nyeri dan kesemutan. Nah, itu biasa begitu tuh di masa-masa awal kehamilan itu biasanya emang ada perubahan payudara gitu ya. Di awal kehamilan itu rasanya kayak nyeri, penuh gitu. Terus pada usia kehamilan 12 minggu, bagian areola itu agak menjadi gelap gitu warnanya. Dan pada usia kehamilan 16 minggu bisa timbul bercak-bercak di sekitar areola mamae begitu ya. Ini juga ada lagi masa pasca partum, masa setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, payudara bisa dikatakan berfungsi penuh karena sudah ada air susunya ya. Jadi pasca melahirkan, payudara akan terasa lebih berat, lebih penuh, lebih hangat karena telah berisi kolostrum yang diproduksi semenjak trimester akhir kehamilan. Begitu. Kemudian lanjut kita ke fisiologi laktasi. Di fisiologi laktasi ini ada 2 mekanisme, yaitu produksi air susu dan juga pengeluaran air susu. Kalau produksi air susu ini dipengaruhi oleh hormon prolaktin, kalau pengeluaran air susu ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk Ibu Fadila yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas mata kuliah ini. Assalamualaikum.